Halo teman-teman semua, balik lagi di Teman Ulas. Kali ini di video Teman Ulas, kita akan mengulas buku Murakami 1Q84, juga dengan akan kita bahas Semesta Murakami. Jadi saya tidak sendiri teman-teman, saya di samping saya sudah ada narasumber yang akan membantu kita untuk membicarakan tentang 1Q84 dan Semesta Murakami. Jadi dia merupakan penulis asal Mataram, aktif menulis, kemudian aktif juga di komunitas Akar Pohon, dan juga dalam waktu dekat narasumber akan merayakan buku terbarunya. Jadi mari kita sambut narasumber kita, Kak Iin Parliani. Halo Kak Iin. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke, jadi kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukan untuk saat ini masih akan menyambut perayaan buku Mei Salon, kumpulan cerpen, sama menunggu novela yang akan terbit. Kira-kira kapan? Ada bocoran sedikit? Itu bulan September. Bulan September ya. Kabar dari editor September. September ya. Tapi waktu dekat ini akan merayakan perayaan buku Mei Salon. Mei Salon ya. Oke. Ya teman-teman, nanti kita juga akan jangan lupa datang di perayaan bukunya Kak Iin ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, di video kali ini kita akan membahas salah satu novel dari Haruki Murakami, yaitu 1Q84. Ya. Jadi alasan kita membuka atau memunculkan diskusi mengenai 1Q84 ini ya sembari memperkenalkan Haruki Murakami kepada pembaca muda dan yang ingin tahu tentang Murakami itu sendiri. Mobil khusus saya sebagai pembaca baru Haruki Murakami, dan buku bacaan pertama saya adalah 1Q84. Jadi karena mumpung ada pembaca lama Murakami dan kita bisa sebut fans Murakami, jadi saya ada kesempatan untuk menanyakan beberapa hal tentang Murakami itu sendiri dan 1Q84 pada khususnya. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lagi, kita akan mulai menanyakan tentang sebelum kita ke 1Q84 teman-teman, kita akan menanyakan bagaimana sih persentuhan awal Kak Iin dengan Haruki Murakami nih. Begitu. Aku pengen tahu nih gimana sih Kak Iin awal mulanya itu membaca Murakami atau kenal Murakami itu sendiri. Silakan. Jadi awal aku nggak terlalu ingat spesifik apakah aku waktu itu langsung direkomendasikan atau kayak aku cuma mau langsung baca gitu. Karena kan dia namanya cukup sangat terkenal lah ya. Di tahun-tahun bahkan sebelum aku kan mulai baca tahun 2018 gitu. Jadi sebelum 2018 tuh nama Murakami tuh udah sering terdengar gitu, tapi aku belum ada pemantik lah yang untuk mau membacanya gitu. Nah kemudian di catatanku itu aku mulai membaca novel Murakami itu pertama Norwegian Wood, itu bulan Mei 2018. Ya. Nah itu langsung suka banget dan langsung kayak ini pantesan nih banyak yang ngomongin gitu, pantesan kayak orang sering sebut nama Murakami. Ternyata kayak bagus banget novel ini gitu. Jadi Norwegian Wood pertama kali Iya, Norwegian Wood. I see. Ini kan novelnya. Norwegian Wood. Ini persentuhan awal berarti lewat Norwegian Wood. Awal. Apakah sebenarnya apakah ada yang merekomendasi terlebih dahulu atau memang itu karena Kak Iin melihat banyak orang yang menyebut Murakami atau membahas Murakami? Karena aku dengar juga katanya kalau mau baca Murakami lebih dulu mengenal itu dari karya Norwegian Wood, dan memang waktu itu yang rame ngomongin itu novel Norwegian Wood itu gitu. Norwegian Wood dan Kafka on the Shore. Tapi aku pilihnya waktu itu Norwegian Wood dan langsung lah dari situ kemudian baca novelnya yang lainnya kayak Sukuru Tazaki gitu kan. Terus dan ini kemudian 1Q84. Berarti ini novel keberapa yang Kak Iin baca? Ini setelah Sukuru Tazaki justru. Berarti ketiga ya? Berarti ketiga. Dan ini aku inget banget selesaiin tiga-tiganya tuh dalam waktu
sekitar 17 hari itu. 17 hari, oke Aku juga, teman-teman, catat. ya ini kan pernah aku sampaikan ya dulu di podcast sama bareng Bang Dedi gitu. Iya. Dan aku ada catat tanggalnya gitu. Aku tuh baca 1Q84 dari tanggal 19 Juni 2018 sampai 6 Juli 2018. Jadi itu sekitar ada 2 minggu lah, 17 hari. Jadi menyelesaikan 3 jilid itu. 3 jilid. Wah. Saya sedikit Kak In. Saya justru awal persentuhannya itu karena ada rekomendasi sama Bang Dedi. Ya, jadi Bang Dedi bilang, saya ingat sekali itu, kamu coba baca Murakami gitu. Dan dia menyodorkan saya 1Q84. Ya, saya nggak tahu sebenarnya Murakami apa namanya spesialnya di mana begitu, khasnya apa. Ya saya cuma nerima saran itu 1Q84 dan berbeda dengan Kak In. Kalau Kak In itu 17 hari, saya 2 bulan. 2 bulan lebih kayaknya untuk membaca 3 jilid 1Q84. Dan itu sangat-sangat ini sorry teman-teman, ini merupakan novel yang paling tebal yang pernah saya baca Kak In. Jadi nggak pernah saya baca novel itu setebal 1Q84 ini. Dan itu menurutku sebagai pembaca awal itu menguras tenaga sekali membaca 3 jilid ini. Ya, itu berarti persentuhan awal Kak In itu di Norwegian Wood ya. Oh, kemudian lanjut ke novel selanjutnya sampai 1Q84. Oke. Mengenai 1Q84 sendiri Kak In, kita masuk ke 1Q84. Bisa nggak Kak In ceritain sedikit sinopsis secara umum mengenai 1Q84 ini? Iya, ini kan aku udah baca lama banget ya 2018. Jadi secara garis besar dia ini kan baca tentang kayak dunia yang distopia gitu. Dimana tokohnya itu dari dunia sehari-hari, kemudian dia kayak masuk ke dunia yang namanya 1Q84 gitu. Iya. Dan dari situ keanehan muncul gitu. Di situ ada 2 tokoh, Tengo dan Aomame, dimana nanti mereka akan saling terhubung gitu dengan beberapa peristiwa penting kayak misalnya terlibat dengan konflik sekte, semacam sekte gitu, dan dia sangat kompleks ya, banyak persentuhan dengan politik, terus tentang kekerasan juga ada, kekerasan keluarga, ya dia sangat nggak bisa satu sih aku lihat, nggak bisa satu kita ngomongin 1Q84 karena dia kayak partisinya tuh banyak diceritain. Oke. Tadi Kak In bilang kompleksitas 1Q84 ini banyak sekali menyinggung isu-isu politik, kemudian isu kekerasan, keagamaan begitu. Nah, saya mau tanya tentang kesan awal Kak In membaca 1Q84. Sebelumnya, kalau saya ditanya tentang kesan, karena saya baca juga 1Q84, itu tuh kalau saya gambarin teman-teman, itu saya kayak melihat pelukis melukis di kanvas yang dengan pola indah, dengan komposisi warna yang begitu banyak ragam, tapi hasil akhirnya itu outcome dari lukisan itu absurd banget menurutku. Jadi ditulis dengan pola yang indah, narasi yang indah, cuma kok kayak aneh banget kok ini dunianya begitu. Jadi itu mungkin kesan awalku membaca 1Q84. Kalau Kak In sendiri gimana? Kurang lebih sama ya, karena kan dia kayak cerita detektif gitu, kayak ada sesuatu yang petualangan lah, kayak Aomame ini sendiri kan dia punya misi, terus Tengo juga terlibat di situ gitu. Jadi kemudian ternyata mereka punya masa lalu yang punya benang merah sama lah, gimana dia ada juga soal unsur-unsur kekerasan, terutama kekerasan agama itu ya di situ. Jadi dia kayak kemudian terlibat di suatu konflik sekte itu, hubungan mereka kembali terjalin gitu, yang dari dulu di masa kecil kemudian bertemu lagi begitu. Oke. Jadi kesan Kak In itu kurang lebih sama ya. Tapi menurut Kak In memang absurd nggak kalau yang ya? Iyalah, karena kan ini termasuk
kan aku awalnya dari Norwegian Wood kan, Ya, itu ya. kan sangat realis sekali, realis. Aneh, cuma anehnya itu kan bukan yang kayak surrealis. Ini kan surreal banget, kayak ada rembulannya ada dua Ada dua, gitu ya. kan. Di dunia 1Q84 tuh ada bulan dua gitu. Bulan dua, terus ada orang kecil. Pompong. Ya, yang bisa keluar dari mulut mayat itu. Terus apa lagi, kepompong Kepompong udara. Banyak yang surreal gitu. Ya, jadi kayak gitu sih. Oh, ya. Jadi ya. kayak dari yang realis ternyata bisa waktu itu ya 2018 tuh sesurreal itu ternyata karya Murakami juga. Oke. Berarti mungkin saat itu agak sedikit kaget ya karena baca Norwegian Wood dulu terlebih dahulu yang realis. Realis. Kemudian tiba-tiba baca 1Q84 yang justru lebih surrealis Surreal. ya, surreal ya begitu. Oke, Kain. Aku kan sempat juga notice di 1Q84 ini mengenai tokoh-tokoh di dalamnya begitu. Yang Kain sempat singgung tadi, Tengo yang dan Aomame yang sebagai tokoh utamanya kan mempunyai background kehidupan yang menurutku sedikit suram ya. Ya, penuh kekangan dari orang tua. Kalau Tengo sendiri jadi apa istilahnya? Membantu bapaknya Ayahnya, bapaknya menagih iuran. Kalau Aomame sebagai orang tua yang penganut sekte jamaat saksi yang sangat konservatif begitu. Jadi kemudian tapi tidak sampai di situ, beberapa tokoh yang lain juga punya beberapa background yang rata-rata gelap gitu. Ya, benar. Itu apakah dalam novel selain 1Q84 Murakami memang membuat tokohnya seperti itu atau bagaimana kayaknya? Ya, jadi itu kan kemudian kita lihat tentang relasi keluarga yang tidak lengkap atau buruk lah kita katakan relasi buruk. Dan itu memang selalu muncul di novel Murakami. Aku pikir itu ada hubungannya dengan ya salah satunya biografi Murakami itu sendiri ya yang tidak terikat keluarga gitu kan. Dia ayahnya seorang guru sastra Jepang gitu. Jadi seorang guru yang menginginkan Murakami itu hidupnya lurus-lurus saja gitu. Tamat kuliah, jadi pegawai kayak gitu dah. Tapi kan Murakami nggak begitu. Jadi itu hubungannya sempat terputus. Kemudian itu juga selalu muncul gitu di karya-karyanya lain tentang background keluarga yang tidak utuh gitu. Gimana kalau aku melihat sih itu sebagai simbol dari kebebasan. Jadi tidak ingin terikat dengan hal-hal yang vertikal semacam keluarga, agama. Makanya kan tokoh-tokohnya tuh kayak dia lajang gitu, disebut punya orang tua tapi tidak apa ya, hubungan keluarganya tidak secara utuh muncul gitu. Nah, itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan sastra Jepang era lama gitu, kayak karya-karya Kawabata, Mishima, itu kan gambaran keluarga tuh utuh di sana. Kayak satu keluarga tuh ada interaksi kakek, nenek, cucu, mertua, menantu. Kalau di Murakami kan enggak ada. Kayak dia hidup keluarga, punya istri tapi kemudian istrinya hilang gitu. Atau dia punya orang tua tapi dia buruk gitu relasinya, seperti kayak Tengo dengan ayahnya, terus Aomame juga kan terpisah dari keluarganya gitu. Jadi ya mungkin selain selain background mereka yang cukup suram, aku notice juga di sini tuh tokoh-tokohnya itu aneh, berperilakuan aneh. Kemudian penggambaran yang digambarkan sama Haruki Murakami juga bukan sedikit tapi memang aneh begitu. Nah, contoh saja misalnya Tengo dengan kebiasaannya yang selingkuh dengan istri orang begitu. Kemudian Aomame yang cenderung bersikap dingin, kemudian kadang mungkin dia lebih offside dalam tanda kutip, suka berhubungan
badan dengan spesifik orang laki-laki yang mungkin punya ciri khas bulunya yang di rambutnya itu setipis begitu, punya kecenderungan ke arah sana. Kemudian juga di Murakami ini di 1Q84 ini aku notice sama satu tokoh yang mungkin kenal, Ushikawa. Ya, penggambaran awalnya itu jelek. Udahlah, pokoknya saya sangat benci sama tokoh ini awal-awal begitu. Pas dimunculkan di jilid 2-nya, tapi kenapa ketika di jilid 3 justru saya bersimpati sama dia begitu. Nah, bagaimana menurut Kak In pengembangan tokoh dari Murakami ini nih begitu? Apakah memang apakah memang benar-benar aneh perilakunya tokoh-tokoh Murakami di novel-novelnya yang lain begitu? Iya. Iya, jadi keanehan yang kita sebut keanehan itu tidak hanya muncul dari kayak yang tadi yang bilang bulannya ada 2 gitu, tapi dari tokohnya juga. Tingkah tokohnya itu emang aneh, ganjil gitu. Ganjil ya. Ganjil, dan itu selalu itu sih juga yang membuatku tertarik dengan karya-karya Murakami karena penggambaran tokohnya yang kuat gitu. Misalnya kayak dia ada tindakan-tindakan yang ganjil, misalnya di cerpen Kitaru, Yesterday judulnya tokohnya Kitaru gitu. Jadi dia kayak bukan orang Kansai gitu, tapi dia suka ngomong sehari-hari pakai dialek Kansai gitu. Kayak misalnya kita orang Lombok gitu, tapi kita sehari-hari ngomong dialek Betawi gitulah misalnya. Gitu kan kayak gimana gitu. Terus aneh ya? Aneh sih dalam pandanganku. Cuma kan karena penyampaiannya juga ganjil gitu caranya menyampaikan. Jadi kita terus misalnya di cerpen ini di perampokan toko roti gitu kan, jadi ada suami istri yang kelaparan tengah malam, terus nggak ada sisa bahan masakan gitu di makanan di kulkasnya, jadi gimana kalau kita ngerampok toko roti gitu. Jadi kayak gimana sih yang dua nih, cuma dia mencari gitu toko-toko roti yang masih buka di tengah malam itu. Dia nggak mau ambil uangnya atau apa, dia hanya mau ngambil rotinya gitu. Terus ketika dia sampai di salah satu toko itu, ada penjualnya tuh bilang, boleh kalian rampok nih roti saya, tapi coba dengerin dulu satu album penuh jazz, album musik gitu dah pokoknya. Ya, jadi dia kayak penggemar suatu album gitu kan. Jadi dia suruh suami istri itu dengerin dulu sampai habis, ini baru kamu boleh ambil roti saya gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak kesan yang ganjil-ganjil. I see. Oke. Aneh ya? Aneh memang. Bukan dunianya aja yang aneh menurut saya, memang rata-rata semua aneh. Tapi mungkin itu yang memantik kita untuk lebih penasaran tentang tokoh dan alur cerita yang dibawa sama tokohnya. Kemudian aku notice juga satu yang mungkin biasa orang sebut, aku pernah dengar orang itu kalau nyebut Murakami itu ciri khasnya adalah adegan-adegan vulgar. Ya, adegan-adegan vulgarnya itu bukan khas lagi ya. Tapi memang seolah-olah setiap babnya itu pasti ada ya. Jarang sekali nggak ada adegan-adegan vulgar. Contoh sebutnya ya Tengo yang suka selingkuh dengan istri orang. Kemudian Aomame mungkin saya bilang tadi tanda kutip offside karena dia senang pernah sekali lesbi begitu. Pernah sesama perempuan begitu. Ya, itu apakah juga tokoh-tokoh Murakami atau gaya penulisan Murakami itu sering memunculkan adegan-adegan seperti itu di novel lain? Ya, itu selalu ada ya. Seks itu sudah menjadi kayak bagian dari sehari-hari tokohnya gitu. Jadi kayak bagian sehari-hari tokohnya, maksudnya kayak dia ketemu terus begitu. Ya. Jadi kalau aku sih ngelihat tidak begitu. Nggak tahu sih kalau Siba sendiri apakah itu mengganggu atau justru. Oke. Aku karena ditanya sama kayak In tadi. Karena aku baru pertama baca Murakami dan disuguhkan dengan pemandangan yang begitu vulgar. Aku justru bukan ngerasa jijik dan sebagainya, justru aku ngerasa kayak ini berterus terang banget, jujur banget begitu. Dia tidak
setengah-setengah kalau mau menggambarkan sesuatu begitu. Misalnya kalau biasanya ya aku lihat adegan-adegan yang sensitif semacam itu justru kayak apa ya, dipotong begitu supaya tidak terlalu vulgar dan sebagainya. Justru aku ketika membaca Murakami ini, memang awal-awalnya aku ngerasa kayak ini beneran ini digambarkan sedetail ini. Bahkan mohon maaf teman-teman, aku sampai di satu titik Murakami itu dengan melalui tokoh Aomame itu digambarkan anatomi tubuh cewek itu sampai sedetail itu. Aku baru pertama kali dan aku itu sampai search di Google dan bener ada begitu. Itu tapi setelahnya aku jadi terbiasa. Mungkin di jilid pertama aku agak sedikit belum bisa beradaptasi mungkin bisa dibilang ya. Ya, tapi setelah jilid 2, jilid 3 aku biasa aja adegan-adegan semacam itu. Tapi itu aku mau tanya, itu apakah benar di selain 1Q84 misalnya di Norwegian Wood atau yang lain itu memang ada nggak adegan-adegan yang selalu ada dan penuh dengan itu sih. Dan itu kan menjadi kontroversi kan ya bagi haters begitu. Oh, itu jadi bahan. Iya, jadi kayak bahan. Kenapa selalu ada seksual? Murakami sendiri pernah kan membahas itu di wawancaranya. Jadi dia ingin pembacanya itu benar-benar menginginkan merasakan realitas fisik, pengalaman fisik gitu. Jadi dia memang benar-benar kalau ingin menggambarkan persetubuhan tuh dengan detail gitu, benar-benar kayak pengalaman fisik. Makanya ketika dia termasuk juga kayak adegan-adegan minum bir kayak gitu kan, dan dia kayak sering dapat korespondensi dari penggemarnya yang bilang setelah dia baca novel Murakami misalnya yang Dengarlah Nyanyian Angin kan, ada keinginan penggemarnya tuh buat pergi minum bir kayak gitulah. Jadi dia kayak Murakami seneng gitu kan, suka kalau penggambarannya yang terang itu soal pengalaman fisik itu memicu tindakan gitu di pembacanya gitu. Jadi kayak berarti dia berhasil dong mendeskripsikan itu gitu. Justru aku bisa bilang dia berhasil. Karena aku tahu satu lagu yang khas di 1Q84, Simponietta Janacek gitu. Ya, itu. Nah, kayak gitu. Gitu-gitu kan. Aku ketika misalnya adegan yang menegangkan itu, aku setel lagu itu. Itu kayak memacu adrenalinku untuk melihat satu adegan yang tegang dan sebagainya. Kalau ada sesuatu yang misalnya aneh ya, orang kecil muncul misalnya. Itu kalau aku udah tahu mau muncul nih entitas bernama orang kecil ini, aku setel lagu itu dan itu kayak memacu dan kayak aku masuk ke dunianya itu. Jadi menurutku berhasil banget Murakami kalau dengan cara seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan menanyakan tentang ini nih ya, sangkut pautnya, kaitannya karya-karya Murakami dengan proses kreatif dari Kaiin sendiri. Apakah Murakami juga ikut berpengaruh dalam mungkin gaya penulisan atau cara menulis dan sebagainya Kaiin itu, apakah ada pengaruh dari Murakami itu sendiri? Kalau secara tidak sadar sih pernah dibilang ada gitu kan, karena kayak ada perbandingan gitu cerpen yang dulu di mana itu gayanya lebih klasik, terus tokoh-tokohnya lebih ke orang-orang tua gitu. Kemudian cerpen-cerpen yang sekarang tuh kayak tokoh-tokohnya anak muda gitu, terus lebih kekinian dianggap gitulah dibandingkan cerpen-cerpen dulu. Kalau itu kan secara tidak sadar, tapi kemudian sekarang baru aku kayak di awal kan nggak ada tuh suka Murakami tapi nggak ada kayak mau bilang saya mau nulis kayak Murakami gitu, nggak ada yang kayak gitu. Tapi keterpengaruhan tuh pasti ada kan. Nah sekarang baru ada kesadaran kayak gitu, kayaknya bisa deh saya coba nulis kayak struktur yang dipakai Murakami di novel ini misalnya Kafka on the Shore itu, sama yang baru-baru selesai aku baca novel Hard Boiled Wonderland ya gitu. Jadi itu apa itu? Baru udah dengar itu. Ya jadi dia kayak punya dia kayak Hard Boiled itu kayak dia punya struktur yang mirip dengan Kafka on the Shore ini.
di mana ada dua dunia yang berbeda yang berjalan secara paralel gitu. Dan kemudian tokohnya ini tokoh antara dunia satu sama dunia dua ini hanya dihubungkan oleh kesamaan fitur gitu, di mana misalnya ini kan ada kayak di sini misalnya ada tentang pembunuhan kucing gitu. Pembunuhan kucing misalnya di ini yang satu kan Kafka, anak umur 15 tahun dunia satu. Dunia duanya nih seorang lansia yang bisa ngomong pakai bahasa kucing gitu. Jadi jadi dia cuma dihubungkan dengan itu gitu, kayak di situ ada lingkungan yang ada kucing-kucingnya, di situ juga ada misalnya di dunia satunya gitu. Tapi mereka berduanya enggak pernah ketemu gitu. Kita nganggap dia kayak akan bertemu gitu kan, karena ada di dunia satu dan dunia dua tuh kayak ada fitur-fiturnya itu, detail-detailnya tuh ada kesamaan gitu. Atau kayak 1Q84 ada benang merahnya begitu. Jadi tapi ternyata sampai akhir novel dia tidak bertemu gitu dua tokoh utamanya itu. Itu jadi aku dari kalau sekarang sih baru aku ada kesadaran kayaknya menarik kalau kita bikin novel dengan struktur kayak gitu, di mana ada dua dunia berbeda yang berjalan secara paralel. Pembaca pasti menebak dua tokoh ini pasti akan bertemu gitu, karena dia punya kesamaan dan sebagainya. Tapi itu dibatalkan gitu. Pembayangan klise misal, dia akan bertemu dua tokoh ini, gitu kan? Tapi itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah itu kayak menarik deh kalau kita misalnya nulis novel kayak gitu. Mungkin kalau kita baca, mungkin kalau saya ya pembaca 1Q84 Murakami ya, mungkin bakal berharap yang sama kalau saya baca dunia Kafka begitu. Karena kan awal-awal kalau 1Q84 kan kayak dunianya tempatnya sama, cuma ceritanya kan tempatnya berbeda begitu. Tapi kan di akhir-akhirnya itu kan nanti akan dipertemukan, begitu. Nah, tadi aku mau nanya juga tentang apa namanya? Tadi kan saya nanya, adakah pengaruh Murakami ke tulisan-tulisannya kayak ini? Karena ada pengalamanku membaca 1Q84 di jilid 3. Itu saat itu Ushikawa itu apa namanya, dia teringat tentang satu lirik lagu yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Pandanglah langit malam, lihatlah bintang-bintang kecil. Nah, saat mendengarkan lirik lagu itu aku teringat satu sama Kain bahkan. Kenapa? Karena aku pernah baca judul kumpulan puisi Kain. Usap matamu dan ciumlah dingin pagi. Jadi nggak tahu ada cocokologi dan sebagainya teman-teman ya, tapi aku keinget terus sama Kain ketika dengar lirik lagu ini. Jadi aku sempat ngira kayak, wah memang benar ada nih pengaruhnya Murakami ke proses kreatifnya Kain begitu. Tapi tadi bilangnya tidak ada niatan pengen meniru struktur cara menulis Murakami, cuma tidak bisa lepas ya, pasti ada pengaruhnya ya. Iya, itu secara tidak sadar. Oke. Mungkin kita lanjut pertanyaannya tadi, apakah ada pengaruh karya Murakami ke Kain? Mungkin saya akan lebih detail juga lagi tentang ini. Tadi Kain cuma bahas ada kompleksitas apa namanya yang ditawarkan di 1Q84, bukan hanya tentang kekerasan, keagamaan atau politik, terus yang lain sebagainya. Nah, kalau selain dari isu itu tadi ada nggak yang bisa Kain detailkan sangkut pautnya dengan keadaan sekarang, relevansinya isu-isu yang dijangkau sama 1Q84 di ini tentang isu-isunya? Ya, salah satunya yang tentu yang paling kelihatan tentang sekte itu kan. Gimana kalau kita hubungkan dengan kepercayaan dengan wawancara Murakami ya tentang itu, karena di Jepang sendiri pernah ada terjadi tahun 1995 itu ada serangan gas sarin gitu di kereta api bawah tanah Tokyo oleh sekte di sana gitu. Sekte Aum apa gitu namanya. Mirip-mirip deh ceritanya kayak di 1Q84 itu gitu. Jadi di situ kayak ada kesadaran
Murakami, apa yang bisa saya lakukan gitu sebagai penulis di tengah peristiwa yang kayak gitu. Kenapa orang bisa melibatkan diri di sekte itu gitu? Karena kan kalau dihubungkan katanya di sosial politiknya di situ kan saat tahun 60-an, 70-an di mana Jepang baru-baru bangkit pasca perang gitu, terus kayak ada golongan-golongan anak muda yang masih bimbang gitu dan dia tidak mau kayak mengikuti arus utama, lalu dia kayak mencari sistem nilai. Kemudian mereka bergabunglah di sekte itu gitu, seperti yang kayak di sini. Sekte itu kiri atau gimana? Punya enggak? Kayak, Ideologi tersendiri nggak? Iya, dia kan mereka nggak percaya dengan sesuatu yang kayak nilai-nilai uang gitu. Dia mau cari yang lebih tinggi gitu di masa-masa itu. Kayak ya kehampaan lah. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan situasi sekarang, ya disitulah kemudian tugas fiksi gitu, gimana fiksi harus lebih kuat gitu. Kita menulis fiksi yang bagus supaya itu yang lebih kuat terdengar ketimbang dogma-dogma atau apa ya yang disampaikan oleh sekumpulan radikal lah yang bisa gitu. Jadi apalagi kan kalau dihubungkan dengan sekarang ya, di mana sangat cepat nilai-nilai disusupkan itu kan karena sosmed. Sosmed ini zamannya sosmed, jadi kayak suatu wacana tuh kayak cepat tersebar gitu, jadi termasuk kekerasan. Nah disitulah kayak menurut Murakami fungsi fiksi itu menulis fiksi yang bagus untuk gimana sih pembaca melihat dunia alternatif gitu, yang sehingga tidak mudah untuk terpapar oleh yang apa ya gitu. Jadi kayak kalau kita hubungkan ya 1Q84 dengan situasi sekarang. Mungkin kejadian yang diceritakan sama Kain tadi mengenai ada peristiwa yang pernah di Jepang ya. Pernah di Jepang itu mungkin kalau di 1Q84 itu konfrontasi antara sekte yang beraliran radikal ekstrim bernama Akebono itu dengan polisi prefektur Yamanishi yang ada di Jepang saat itu. Mungkin peristiwanya berbeda, cuma maksudnya ya itu lebih. mungkin. Oke. Tadi aku juga notice Kain ada satu cerita yang aku sempat baca sebelumnya di cerpennya Mas Kiki, Musik Akhir Zaman. Nah, itu mengenai hukum Chekhov. Hukum Chekhov ya. Hukum Chekhov. Jadi kurang lebih bunyinya hukum Chekhov itu bila pistol dimunculkan maka harus digunakan kan. Ya. Cuma kalau di Murakami 1Q84 Hobel Khusus itu malah ditepis dalil itu, hukum itu begitu. Justru Aomame nggak jadi bunuh diri, padahal dia udah membawa pistol saat itu, meminta pistol. Nah, apakah kecenderungan Murakami juga seolah di dalam cerita-ceritanya itu justru menolak gagasan-gagasan yang udah klise atau klasik dan sebagainya begitu? Apakah ada di cerpen-cerpen atau novel-novel lain ada begitu? Ya itu banyak sih dalam bentuk yang lain ya. Salah satunya kan dari tokohnya sendiri yang tidak mau terikat dengan hal-hal besar gitu kan. Itu salah satunya dia kayak menepis sesuatu yang sudah mapan lah. Tokoh-tokohnya kan sering kalau dia ndak pengangguran gitu, dia berhenti kerja terus dia menikmati lagi waktu luangnya, atau kalau ndak kayak gitu dia pekerja paruh waktu gitu. Jadi dia tokoh-tokoh yang memang tidak terikat dengan sesuatu yang mapan gitu, sesuatu yang kayak sudah begini nih mestinya dalilnya gitu. Jadi dia kayak ditepis gitu. Itu bisa kelihatan dari tokoh-tokohnya. Selalu tokoh-tokohnya itu orang-orang yang bukan terikat dengan hal-hal yang sudah mapan. Makanya dia jadi dilukiskan dia pekerja paruh waktu gitu, sehingga dia punya kebebasan untuk menentukan saya mau kerjain apa nih, saya tidak mau terikat oleh perintah-perintah atau nilai-nilai apa gitu. Atau dia misalnya di Kronik Burung Pegas itu kan dia memutuskan berhenti bekerja jadi pengacara gitu.
karena dia tidak suka dengan lingkungan kerjanya dan sebagainya. Pokoknya ya orang-orang yang memang ingin bebas dari nilai-nilai mapan. Oke Kak In, aku berangkat juga dari 1384 tuh, awalnya ekspektasiku tuh di endingnya tuh dia bakal sad ending atau bad ending begitu kan. Aku harapannya begitu karena di menit-menit krusial di akhir-akhir itu udah dimunculkan nih pergerakan komun bernama Sakigake itu, tapi ujungnya kok gini ya begitu, endingnya kayak tidak memuaskan bagi saya karena saya agak-agak suka ya happy ending itu, aduh terlalu klise menurut saya. Nah, apakah juga yang di lain tuh di Murakami juga endingnya suka yang happy ending gitu atau yang gimana? Ada sih yang mungkin kita nggak bisa langsung ngomongin dia happy ending, meskipun misal dia kayak, kan ini tokohnya selalu kehilangan sesuatu gitu ya, misalnya dia istrinya pergi gitu terus dia mencari, atau ada yang hilang lah di dalam hidupnya, kemudian ketika dia menemukan sesuatu yang hilang itu sudah dalam bentuk tidak sama lagi gitu, meskipun kemudian dikatakan mungkin dua tokoh utamanya bersatu gitu, tapi udah ada yang berubah gitu di sana kayak gitu. Jadi entah dibilang happy ending juga macam-macam sih, ada yang bisa kita katakan sad ending, misalnya di Norwegian Wood kan, itu menggantung banget apakah dia nanti akan sama Midori atau enggak gitu. Kayak dia sering menggantung gitu. Sama di Sukuru Tazaki juga, apakah setelah Sukuru tuh mengetahui masa lalu mengapa dia dikucilkan oleh sekelompok temannya tuh, apakah setelah dia mengetahui itu nanti akan berpengaruh juga hubungannya dengan Sarah? Itu kan juga menggantung. Kayak jadi, tapi di Killing Commendator misalnya di novelnya itu tokohnya justru kembali bersatu dengan istrinya yang sebelumnya berpisah. Kalau di kronik Burung Pegas justru tetap berpisah gitu setelah menghilang dan setelah melewati berbagai rintangan gitu. Ya, tapi menurutku nggak bisa disimpulin dia kayak happy ending atau sad ending, karena dia lebih banyak menggantung, mengambang gitu, rata-rata ending Murakami gitu. Oh, jadi 1384 ini bisa disebut happy ending ya? Coba karena saya lihat adegan terakhir. Mungkin kalau kita ngelihat dari dua tokohnya ya yang sebelumnya kayak mengalami banyak rintangan kemudian bisa bersatu ya mungkin. Seperti 2 bulan di langit yang menjadi 2 bulan di langit. Itu juga menegangkan di akhir-akhir ceritanya. Dia keluar dari dunia 1Q84. Kemudian di akhir, kenapa saya bisa sebut happy ending? Karena bukan hanya bersatu secara cuma dia bersatu dalam tanda kutip juga dalam adegan. Itu. Jadi saya bilang, oh ini happy ending begitu. Aku bisa nilai ini happy ending gitu. Oke Kak In. Jadi mungkin sekarang nih kan tadi kita dari awal bilang bahwasannya alasan kita kenapa adain podcast tentang Murakami dan 1Q84 adalah untuk mengenalkan kepada para pembaca yang baru mau mengenal Murakami begitu. Nah, dari Kak In sendiri ada nggak tips? Tips saya bilang. Rekomendasi nih untuk pembaca-pembaca awal Murakami, apa yang cocok dibaca kalau mau mau memasuki dunia Murakami? Tentu saja ini ya Norwegian Wood. Sama satu lagi Sputnik Sweetheart. Karena ini kan sangat tidak strukturnya itu tidak serumit 1Q84, Kafka on the Shore. Ini juga sih aku rekomen kalau mau baca awal. Sukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Sejarahnya, Norwegian Wood, sama satu lagi Sputnik Sweetheart. Ya. Yang merah itu menurutku ya realis, mudah diikuti. Terus dunianya juga sangat dekat kan, kayak kehidupan anak muda gitu. Kehidupan kayak dia baru lulus kuliah terus bingung mau kerja kah atau mau menikah kah, kayak langsung relate gitu dengan rasanya kayak kalau mau mulai membaca Murakami gitu. Jadi ini ya, Norwegian Wood teman-teman, kalau mau mengenal Murakami baca Norwegian Wood.
oleh Kak In. Oke. Iya. Sebenarnya saya juga mungkin kalau dari menurut rekomendasi Kak In, saya sudah salah sebenarnya cara memasuki Murakami karena saya baca 1Q84 yang tebalnya Masya Allah ini. Dia langsung lebih, jadi Siba langsung ke rumit, ke layar Iya, aduh suasana ke parah rumit. ini Bang Dad ini, aduh. Dia merekomendasi Melompat. saya yang bahkan yang sulit. Aduh. Norwegian Wood teman-teman. Oke, catat. Mungkin kita Iya. cukup untuk pembicaraan tentang Murakami dan 1Q84. Kita akan mungkin menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir di acara podcast ini. Kalau ada, silakan angkat tangan. Ayo bertanya. Bertanya, yo. Wih. Oke. Ih. Oke, nanti perkenalkan nama ya. Kemudian pertanyaannya. Bisa dibawa ya? Ya, selamat sore teman-teman, selamat sore Kak In. Selamat sore. Terima kasih, Bah. Jadi perkenalkan, nama saya Nazril. Saya berasal dari Lombok Tengah. Lombok Tengah di Pagutan, cuma sekarang tinggal di Kediri, Lombok Barat. Kediri. Jadi saya kebetulan baru bulan-bulan ini gitu, bulan-bulan kemarin pernah membaca novelnya Murakami yaitu Norwegian Wood gitu. Dan minjemnya di teman baca tentunya. Jadi pengalaman saya membaca Norwegian Wood itu di setengah awal itu kayak berat banget gitu. Berat banget karena ini cerita apa sih maksudnya? Kayak biasa aja gitu maksudnya kehidupan di orang tokoh utama ini sangat kayak menggambarkan kehidupan sehari-hari gitu. Emang ada kejadian-kejadian atau tokoh-tokohnya yang unik, tapi kebanyakan itu ada detail-detail atau cerita-cerita yang saya rasa nggak perlu gitu ditaruh gitu. Tapi ketika membaca setengah akhirnya itu, ternyata ini apa namanya? Ini ternyata kenapa orang merekomendasikan Murakami gitu. Karena di sana banyak tokoh-tokoh yang saya rasa aneh dan kejadian-kejadiannya itu membuat kita mikir lagi gitu. Dan banyak hikmah-hikmah yang didapat gitu. Dan hikmah saya sendiri dapatlah hikmah walaupun ya itulah. Tapi apakah Kak In juga merasa kayak gitu? Apakah emang banyak gitu kejadian yang rasanya nggak perlu deh menggambarkan kejadian ini gitu? Karena terlalu detail bisa dibilang gitu. Contohnya? Saya agak lupa sih. Karena udah beberapa bulan. Tapi emang ada beberapa bagian yang saya rasa ini kayaknya nggak perlu deh gitu. Terlalu detail gitu menggambarkannya. Jadi ada beberapa emang saya skip gitu. Kalau vulgarnya enggak, ya bacalah dikit. Nah itu mungkin, dan itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya, menurut Kak In apa sih alasan Murakami itu ngambil judul Norwegian Wood? Kan Norwegian Wood ini adalah sebuah judul lagu gitu dari The Beatles gitu. Menurut Kak In apa alasan Murakami memilih judul lagu itu menjadi sebuah judul gitu? Kemudian terakhir yang ketiga, nggak apa-apa. Yang ketiga, menurut Kak In sendiri setelah membaca begitu banyak bukunya Murakami, menurut Kak In mana yang lebih bagus, cerpennya Murakami atau novelnya gitu? Nah itu mungkin itu saja ya. Sulit banget. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada lagi nggak sebelum? Oke, Kak Mega lanjut. Wow, banyak nih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kak Iin, Kak Siba. Perkenalkan, namaku Mega. Aku juga anggota komunitas teman baca. Aku sebenarnya belum membaca Murakami, tetapi jadi ingin sekali rasanya cepat-cepat untuk mengambil Murakami itu dan membacanya. Nah, aku juga tadi tersentil dengan kata hikmah-hikmah. Tetapi kalau aku dengarkan tadi lebih banyak menggambarkan Murakami yang dengan keganjilan dan keabsurdannya. Nah, dari gaya penulisannya Murakami sebagai penulis, biasanya penulis itu kan
ada punya pesan-pesan yang ingin disampaikan ketika mengeluarkan buku, cerpen. Mereka biasa membawa isu atau membawa pesan yang ingin disampaikan. Kalau Mbak Iin sendiri sebagai pembaca yang Murakami, melihat bagaimana sih Murakami itu, apakah dia membawakan suatu masalah isu juga? Kalaupun iya, apa yang paling sering mungkin dibahas sama Murakami? Segitu, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke teman-teman. Oke, tadi ada 2 penanya. Yang satu punya pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang satu. Teman-teman, nanti setelah ini kita akan buka lagi sesi pertanyaan. Tapi kita tampung 2 dulu. Oke? Aduh, masih banyak. Oke, pertanyaan pertama Kak In dari Bang Nazril ya. Apakah Kak In merasakan hal yang sama ketika membaca Norwegian Wood nih, tentang detail-detail yang sebenarnya tidak harus menurut Kak Nazril ditampilkan begitu? Tapi Nazrilnya belum jelasin detail apa yang maksudnya tidak harus gitu ya. Ya. Jadi menurutku ndak ada sih kalau aku baca itu tidak langsung menghakimi kayak nggak usah nih penulisnya nyeritain kayak gini, saya ndak suka. Aku ndak kayak gitu ya. Ya, Mungkin. enggak ya. Justru kan itu justru kayak apa ya? Aku bisa tahu dong sudut pandang penulis ini dari apa yang paling dia detailkan gitu. Misalnya kalau orang ingat Murakami kan itulah tentang pengalaman seksual dan sebagainya. Tapi di Murakami sendiri kan kemudian kita tahu dalam beberapa wawancaranya dia punya pandangan tentang pengalaman seksual itu gitu. Misalnya katanya kalau tidak salah ya, kalau pengalaman seksmu bagus itu berarti mentalmu sembuh atau apa ya, mentalmu sehat atau kurang lebih kayak gitulah. Ya. Mungkin nanti aku cek lagi, Murakami pernah menyampaikan itu soal itu di sini. Itu jadi dari kecenderungan penulis, apa yang sering dia ulang atau apa yang sering dia detailkan di karya-karyanya itu bisa kita lihat gitu jadinya pandangan penulis itu tentang sesuatu itu gitu. Jadi justru aku pikir ya memperkaya sudut pandang gitu. Gitu sih. Terus ya mungkin Nazril sebutin detail apa ya yang katanya yang enggak perlu tuh ya. Contohnya apa mungkin ya. Oke. Nanti mungkin ditanggapi nanti ya. Oke. Terus apa tadi yang kedua? Tentang apakah Judulnya ya Norwegian Wood. Kenapa Norwegian? Kalau ini yang aku tahu, karena kan sebenarnya Murakami itu katanya dia nggak terlalu suka nulis yang realis banget gitu. Dia lebih suka yang absurd, surrealis gitu. Cuma katanya di Norwegian Wood ini dia memang mau mencoba 100% realis. Karena katanya dia tidak ingin terjebak dalam satu genre itu gitu. Sehingga dia coba nulis 100% realis juga, dan ada kayak ada keinginan dia juga pengen masuk di pasar pop gitu. Jadi dia menulis sesuatu yang serius tapi pengen masuk juga di pasar pop itu. Jadi dia kayak membawa, ini kan bagian dari budaya pop ya, judul lagu The Beatles itu. Jadi kayak, dan dia sudah memprediksi itu, katanya dia sudah memprediksi novel ini bakalan laris dan memang benar gitu. Eksperimennya dia ya. Sekali ya dia bereksperimen gitu dan langsung berhasil gitu, jadi wow. Dan dia tebak udah bakal berhasil. I see. Tapi ini katanya kan membuat dia harus melarikan diri ke luar negeri. Kenapa? Karena jadi dibenci gitu karena dia seperti tidak seperti tidak tegas. Murakami dia ada di sastra serius kah atau di yang hiburan kah gitu. Jadi dia kurang disukai oleh para sesepuh lah dibilangnya di Jepang itu. Jadi dia melarikan diri ke luar negeri gitu karena sangat populer waktu itu, novel ini sangat populer. Jadi dia tidak tahan juga dengan kepopuleran itu. Jadi dia aduh, agak beda ini. Kalau orang senang dengan populer begitu. Gitu sih.
Ya. Oke, pertanyaan ketiga Kak In. Cerpen atau novel? Ya. Waduh, ini kayak Bang Ical. Ya. Cerpen atau novel ya? Ya. Ini sulit sekali aku jawab ini. Kenapa, apa yang sulit? Karena Kenapa? mungkin kalau di novel kita juga sering karena novelnya banyak, terus kita ngelihat dia kayak ada pengulangan gitu. Mungkin di satu sisi kita agak kok diulang lagi ya ini, misal kayak itu. Gitu. Sementara di cerpen kan lebih kayak padat dan lebih kayak ada ledakan gitu kan. Cuma karena aku juga udah pernah merasakan nulis novel gitu. Kemudian membandingkan kerjanya Murakami, itu tidak mudah loh menulis novel, kemudian dia utuh dari awal sampai akhir, dan Murakami berhasil melakukan itu di novel-novelnya gitu. Meskipun mungkin aku sering dengar juga dari pembaca yang bilang ini Murakami kalau nulis cerpen lebih bagus ketimbang novel gitu katanya. Padahal kalau ya mungkin itu ya kesannya, tapi kalau kita lihat sendiri misal secara ini ya, kalau kita mau menimbang dari keutuhan sebuah novel, itu sangat berhasil. Dan ya aku suka sih dua-duanya, baik novel maupun Pilih satu. cerpen. Nggak bisa kepilih salah satu. Pilih satu, ini demi pembaca Murakami. Jadi mereka butuh kepastian nih, apakah yang menurut Ya. fans Kain, fans Murakami ini apakah cerpen atau novel? Nggak bisa sumpah. Oke, Dua-duanya jadi, bagus soalnya, dua-duanya bagus. jadi nilai sendiri yang fans cerpen dan fans novel dari Murakami. Ya karena nggak ada Betul, jawaban Kak. satu ya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan dari Kak Mega. Apa isu yang memang menurut Kain Murakami ingin tunjukkan dalam novel atau karya-karyanya? Satu apa? Sebenarnya kan tidak kalau di Murakami sendiri kan dia bilang tidak pernah secara apa ya memulai menulis itu tidak pernah karena didesak oleh kayak beban suatu, oh saya harus menyampaikan ini supaya dilihat orang gitu. Justru dia mulai dari yang kayak kisah-kisah sederhana gitu, kayak novelnya misalnya cuma awalnya tuh hanya kayak semacam 2 atau 3 paragraf gitu tentang kehidupan seorang, misalnya di Kronik Burung Pegas tentang kehidupan seorang laki-laki lajang yang kemudian ditinggal istrinya, itu awalnya gitu. Tapi kemudian kan berkembang sangat padat, ada tentang perang di sana, perang Nomonhan, dan itu cukup kompleks ya. Perang Nomonhan itu tentang perang antara Jepang, Uni Soviet, terus Mongolia, pokoknya itu ya novelnya tuh jadi sangat kompleks gitu di sana. Maksudnya ketika kalau titik berat pertanyaannya dibilang tujuannya itu semata ingin membawa isu gitu, tujuan utamanya tidak seperti itu sih kalau di proses kreatifnya yang aku baca. Tapi kemudian dia ada kemudian kesadaran belakangan tentang itu, misalnya di novel Kronik Burung Pegas itu, karena itu cerita tentang ayahnya juga masuk di sana kan, cerita tentang orang-orang yang terdampak perang. Dulu kan ayahnya dia wajib militer gitu kan, karena dia ikut wajib militer, ayahnya dia jadi tidak menyelesaikan kuliahnya, sekolahnya gitulah, terputus gitu. Dan itu menyebabkan trauma panjang lah di ayahnya. Terus dia melihat ayahnya itu selalu melakukan, setiap pagi dia selalu melakukan ritual gitu, berdoa untuk arwah-arwah yang mati di medan perang, tidak hanya dari pihak Jepang tapi di pihak lawan juga. Nah dari situ ada kayak rasa penasaran Murakami tentang perang Nomonhan itu. Dia kemudian membaca itu, riset gitu. Jadi kemudian terbentuklah kemudian menulis Kronik Burung Pegas itu gitu. Tapi ide awalnya bukan karena terbebani oleh itu isu itu. Cuma itulah yang akhirnya kayak apa ya, saling melengkapi aja, karena kan dia kayak perjalanan dia yang awal nulis
sehari-hari gitu, kemudian lebih kompleks lagi, masuklah isu-isu itu gitu. Oh, jadi tidak ada apa Kayak namanya semacam niat untuk menunjukkan kalau misalnya contoh ideologinya begini atau ada pesan-pesan yang mau ia sampaikan lewat karya-karyanya. Tapi setelah selanjutnya nanti akan dengan sendirinya dia muncul begitu. Iya, Oke. gitu. Itu Kak Mega jawabannya tadi. Oke, tadi karena masih belum jelas pertanyaannya dari Nazril tentang apa detail-detail yang dimaksud yang seharusnya tidak dimunculkan saja di karya-karyanya, contohnya di Norwegian Wood maksudnya. Oke, mungkin kita beri kesempatan untuk menanggapi ya supaya jelas ya. Oke. Apa ya? Apa? Oh gitu. Atau langsung pertanyaan yang lain. Yang lain aja mungkin. Oh gitu. Iya. Buka sesi kedua. Oke teman-teman, kita buka sesi kedua nanti sekalian. Ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Wow. 2 orang, silakan satu-satu dulu. Siapa lagi satu? Oh. Oke, terima kasih. Jangan dekat-dekat malu. Oke, ini mungkin karena pengaruh dunianya 1Q84 ya. Jadi pemandangannya sekarang itu kadang mengkhawatirkan, tiba-tiba mendung, cerah lagi, mendung lagi. Ini dunia paralel kayaknya. Sebentar lagi ada 2 rembulan nih. Oke, langsung saja saya Dedi. Saya mau bertanya pendapat kalian berdua gitu. Kalaupun misalnya teman-teman sempat kepikiran seperti saya. Ini judulnya ini kan 1Q84. Ini kan mirip banget dengan judul novelnya Orwell 1984. Nah, 1984 ini kan ditulis oleh Orwell itu pada tahun 1948 gitu, yang bercerita tentang ramalan dia di masa datang politik atau totalitarianisme itu akan seperti apa. Nah, di situ dia munculkan nanti ada penguasa tunggal namanya Bung Besar. Gitu kan? Dengan polisi-polisi pikiran yang akan dia begitu canggihnya, tidak ada yang luput dari warga kota apa yang mereka pikirkan. Jadi susah banget. Nah, sepanjang yang aku baca Orwell dan beberapa referensi yang mencoba menghubungkan 2 novel itu, tetap belum jelas apakah memang betul itu sebuah satir atau tidak. Tapi aku pikir itu nggak penting. Aku pikir mencoba melihat hubungannya gitu kan, apa yang berbeda di antara 2 novel itu menjadi sesuatu yang menarik buatku. Misalnya, kalau di Orwell 1984, Bung Besar itu kayak menguasai semuanya. Tapi di 1Q84 bukan Bung Besar yang dihadirkan, orang kecil. Nah, gitu kan? Jadi kayak dia balik gitu. Dia balik. Kan agak sama juga dengan polisi-polisi pikiran yang kemudian akan bisa mengontrol isi pikirannya orang. Di sini juga kan ada kan? Kayak gitu. Ada yang kayak orang-orang kecil kan menguasai semuanya dengan 2 rembulan itu gitu. Kurang lebih sama kayak gitu. Jadi cuman aku belum begitu puas gitu. Maksudnya di antara kalian berdua ada yang kalau misalnya ya, atau misalnya seperti pernah nggak dapat referensi soal itu? Yang mungkin referensinya langsung dari pembacaan pengalaman sendiri gitu. Karena aku nanya ini karena aku juga fansnya Orwell. Kalau ada beberapa segelintir penulis yang aku ingin semua orang baca sebelum meninggal, itu selain Murakami itu adalah Orwell. Kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi antara 2 itu bisa nggak gitu? Diceritakan misalnya ada pernah punya pengalaman membandingkan 2 itu nggak atau enggak? Itu aja sih dari aku. Terima kasih, tepuk tangan. Ada lagi ya? Wow, ada lagi. Oke. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan buat Kak Iin. Yang pertama, yang kedua buat Kak Sibanya. Jadi sebelumnya Kak Iin udah baca itu kan Dunia Kafka on the Shore? Iya. Iya dah. Kenalin nama. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Vila, anggota komunitas Vila. komunitas teman baca. Nah, saya ingat emang kan kalau Murakami itu emang kebiasaannya ada hal-hal yang berbau 18 ke atas gitu ya. Nah, tapi di Dunia Kafka ini saya lihatnya
dia lebih fokus ke arah si Kafkanya ini, tentang gimana dia menjalani tujuan hidupnya walau ada juga 18 plusnya. Nah itu jadi pertanyaan saya buat Kak In, ada nggak sih dari yang lain gitu, karena jujur masih agak takut-takut kayak yang IQ 84 tuh katanya masih banyakan 18 plus ya, terus Norwegian Wood ya juga masih itu, jadi kayak ada nggak sih yang lain gitu yang agak kurang yang tidak ada adegan itu ya. Iya, kalau bisa dikit deh, kayak di dunia Kafka kan gak terlalu banyak, mungkin karena Kafkanya juga masih 15 tahun, fokusnya ke sana juga. Ya kayak gitulah, itu sih rekomendasi dari Kak In aja, yang paling sedikit deh kalau nggak ada, benar-benar nggak ada. Terus yang kedua buat Kak Siba, nah Murakami itu kan dikenal sebagai penulis yang menulis karakter perempuan itu seperti yang selalu bergantung pada laki-laki, dan personality perempuan di sana tuh lebih kayak plain, dan juga kalau laki-lakinya dia kan punya kayak kompleks personalities kayak gitu. Nah pendapat Kak Siba gimana? Apakah pas baca IQ 84 itu adakah perbedaan gitu? Itu antara yang itu, kalau di dunia Kafka kan begitu, jadi ada 2 laki-laki pemeran utamanya, sementara ceweknya kayak ya udah ngikut aja gitu, bukan yang punya kompleks personality tujuan hidup yang jelas tuh gimana. Nah kalau IQ 84 pendapat Kak Siba gimana gitu. Terima kasih Kak In dan Kak Siba. Tepuk tangan buat Vila, adik Vila. Yeay. Banyak juga ya. Tadi berondong pertanyaan nih guys. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Det. Yang Bang Det yang soal referensi. Soal referensi, apakah Kak, memang? Siba dulu jawab. Oke, kalau aku kasih tahu dia. Karena aku belum baca 1984 masalahnya. Aku hanya baca 1Q84, tapi menurut yang pernah aku dengar, memang ada sangkut pautnya antara 1Q84 dan 1984. Dan ada kesamaan begitu. Kalau disampaikan sama Bang Det tadi tuh, kalau di 1984 itu ada Bung Besar dengan kemahakuasaannya, kalau di 1984 juga ada disebut sebagai orang kecil. Orang kecil. Ya mungkin tidak ada istilah orang polisi pikiran ya kalau seperti yang di 1984. Cuma sejauh pembacaanku di 1Q84 yang menyampaikan kalau memang kita didengarkan nih, si Tengu didengarkan oleh 1Q8 sama si orang kecil itu, memang Pukaeri yang selalu mengingatkan bahwasannya misalnya orang kecil lagi marah misalnya gitu, timbul halilintar, hujan, badai dan sebagainya, itu artinya orang kecil lagi marah, dan karena si Tengu offside dan sebagainya. Nah, kalau lebih lanjutnya tentang cerita secara keseluruhan, karena mohon maaf aku belum baca 1984. Mungkin nanti Kak Iin yang akan lebih menerangkan tentang itu. Menurut Kak Iin gimana? Kalau aku sih Bang Det belum pernah ya ngebandingin langsung gitu secara detail gitu. Ya yang paling kelihatan sih soal itu kesamaannya, yang satu Bung Besar, yang di sini orang kecil. Tapi aku kan baru-baru menyelesaikan novel Murakami Hard Boiled Wonderland. Di situ dia mengadopsi 1984 Orwell itu. Itu. Di situ justru lebih kelihatan sih menurutku di novel itu ketimbang di sini sih. Tapi nggak tahu ya, karena kita belum membandingkan secara tekstual. Di novel Hard Boiled itu dia kayak dunia 1984 Orwell digabung dengan dunia Kastil Kafka. Jadi dunia pertama itu dunia yang seperti 1984 Orwell, dunia kedua kan dia ada 2 dunia kan berjalan paralel. Dunia kedua tuh yang seperti Kastil Kafka. Nah di sana di novel itu juga ada kayak tokoh dia di mana dia dikendalikan oleh sistem, ada namanya sistem dan semiotek. Dan kayak ada perang informasi gitu. Dia kayak seorang hacker gitu, pengolah data, tapi dia disebutnya Kalkutek gitu. Jadi di informasinya tuh dia diproses di kepalanya gitu. Jadi kayak ada semacam ada kayak di 1984 ada yang mengendalikan, ada kekuasaan yang mengendalikan dunia atau mengawasi si Kalkutek ini sehingga dia tidak bisa bebas gitu ngapa-ngapain. Itu paling kelihatan dunia 1984 Orwell di novel itu gitu. Dia diadaptasi lebih kayak
cerita detektif gitu. Yang satunya Dunia Kafka, di mana seorang lajang gitu, dia kayak mengunjungi sebuah desa seperti di Kafka ya, kastil, dan dia sangat terisolasi gitu. Biasanya dibangun tembok tinggi-tinggi. Dan ya pokoknya nuansanya itu sama dengan kayak kastil gitu. Jadi kayak keren banget novel itu, dia bisa mengembangkan struktur yang ada di belum ada, aku baca bahasa Inggris dan selesainya itu dalam waktu 1 bulan lebih karena dia bahasa Inggris kan. Sedangkan bahasa Inggris kita masih patah-patah, jadi kayak apalagi saya ya. Udah baca itu mungkin nggak selesai-selesai ya. Ya, jadi oke. kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Vila. Ada yang ada nggak novel-novel dari? Nggak ada. Oh nggak ada, udah Tapi jawabannya ada jelas. sih yang mungkin kayak nggak terlalu kayak gitu, misal Sputnik Sweetheart. Dia kan kayak persahabatan cowok cewek, tapi ceweknya ini lesbi gitu. Dia nggak suka cowok, cowoknya ini menyimpan rasa sama sahabatnya ini, tapi ya jadi tidak terlalu ada adegan kayak gitu. Dan menurutku kayaknya menarik sekali baca Sputnik Sweetheart itu karena dia bercerita tentang penulis muda, Sumire namanya, penulis muda usia 25 tahun, dia baru sangat terobsesi menjadi penulis sastrawan lah gitu. Jadi dia kayak kita dikasih lihat gitu gimana proses dia mengenal sastra, terus perjuangan dia menulis, keputusasaannya dia, apakah saya nih berbakat atau enggak ya jadi penulis. Nah kayak gitu, itu menarik sih menurutku kalau mau baca Sputnik Sweetheart judulnya. Tapi ada di bukunya di sini. Tapi tidak ada adegan vulgarnya ya. Tapi dia itu semua ada, cuma tapi dikit. Iya dikit itu. Ya, kalau di sini merah warnanya di sini. Ya, oke, pertanyaan untuk Kak Iin kedua tentang apa tadi, lupa saya lagi, aduh. Itu ke Aku dulu ya. Kak Kasiba sih. Ada juga ke Kak Iin. Oh iya. Posisi perempuan di 1Q84 ya. Nah, itu oke. kan menurut Siba gimana? Oke, di 1Q84 itu memang ada beberapa cerita yang mengeksploitasi perempuan ya. Maksudku perempuan-perempuan yang mohon maaf diperkosa oleh pemimpin yang ada di sebagai bawahannya orang kecil itu, sebagai pendengar firman itu. Cuma menurut klarifikasi dari pemimpin, baca klarifikasinya, dan ternyata dia tidak memperkosa secara konkret, secara real begitu, tapi memperkosa secara gagasan atau abstrak begitu. Nah, ada juga dari sisi pahlawan menurutku di seorang perempuan, dari kalangan perempuan itu wanita tua itu. Yeah. Wanita tua itu adalah seorang wanita yang menurutku keren banget penggambarannya, dingin, tenang, sederhana. Walaupun dia orang kaya. Dia orang kaya harus kayak gimana? Ya kan, head on begitu kan. Nah, cuma semangat dia untuk membangun wisma, tempat sebagai rumah perlindungan bagi perempuan-perempuan yang kena KDRT di rumahnya. Yang dapat KDRT, kekerasan dari suaminya itu, dia lari ke sana begitu. Jadi menurutku ada semangat, ya mungkin tidak bisa disebut semangat feminisme ya. Cuma menurutku sebagai seorang wanita yang ingin merangkul sesamanya begitu, yang kena kasus KDRT, itu menurutku perempuan di 1Q84 itu termasuk Awamame juga keren menurutku, kompleksitasnya ada di sana. Ya, solidaritas, maksudku solidaritas sesama perempuan itu. Ya, tidak banyak bisa saya sampaikan. Lagi masih ada ya waktunya? Apalagi Waktunya masih ada ya? membicarakan tentang perempuan ya. Mungkin nanti Kak Iin juga bisa nyambung. Baru 1 jam 8 menit. Ya, oke. Masih lagi berapa menit? Saya sekitar 24 menit. Wow, apalagi nih udah bahas. Ada nggak satu lagi atau mau bertanya lagi? Bebas. Nah, oke. Tadi Apa lagi kita bahas? itu. Ayolah teman-teman. Tiba-tiba ke blank. Iya. Oke. Jangan buat saya kayak gini. Gak apa-apa.
biar Jangan ya, karena kepentingan mic. ya Nanti penonton di YouTube bingung. cut nanti ya Bu ya. Tolong jangan dilihat. Menurut Mbak Iin dan Mas Iba, ada nggak sih kayak perbedaan antara representasi wanita dalam buku-bukunya Haruki Murakami sama buku-buku yang mungkin Mbak Iin sama Mas Iba pernah baca yang itu ditulis oleh perempuan gitu? Ada nggak kayak perbedaan yang signifikan terhadap penggambaran perempuan dalam bukunya Haruki Murakami sama ketika perempuan ini digambarkan oleh penulis perempuan itu sendiri gitu? Yang ada meme-nya itu. Ya, gitu aja sih. Terima kasih udah membantu. Menghabiskan waktu aja. Biar kalian nggak sungguh. Ya. Ayo tanya lagi, apa lagi? Ada nggak lagi yang mau nanya? Oke, kita keep dulu nanti untuk pertanyaannya. Karena aja lah. Siapa yang jawab nih? Karena ya aku sempat baca isinya Kak Iin. Gitu tentang perempuan-perempuan di novel karya-karya Murakami gitu. Isi lama. Ya ada. Bisa dibaca nanti teman-teman bisa masuk di IG. Di IG-nya Kak Iin itu di link tuh. Perempuan-perempuan Murakami. Itu udah isi lama banget. Isi. 2021. Itu rangkuman perempuan-perempuan ya yang ada di novel atau karya-karya Murakami, seperti yang aku juga baca tentang Aomame yang jadi detektif begitu. Bukan detektif, pembunuh bayaran ya. Iya. Pembunuh bayaran yang yang hidupnya ingin mandiri. Bahkan dia disebut sebagai anak yang murtad dari keluarganya karena tidak ikut sekte jemaat saksi itu. Ya, tapi karena mungkin ya semangat ingin bebas itu ya. Semangat ingin bebas dari cengkraman dogma-dogma dari semacam keyakinan begitu. Jadi Aomame hidup mandiri, jadi pelatih yoga, kebugaran pokoknya seputar itu. Di pembunuh bayaran juga. Jadi tapi dia punya prinsip begitu, yang dia bunuh itu adalah laki-laki yang bejat. Iya, yang Laki-laki menyiksa yang anak-anak. menyiksa Dan- perempuan, yang memperkosa perempuan. Itu laki-laki itu yang dia bunuh. Bahkan pun tidak dibayar ya. Bahkan sahabatnya itu Otsuki Tamaki namanya, dia itu bunuh diri gara-gara saat diceritakan saat itu dia dapat kekerasan oleh suaminya. Dan dia sahabatnya Aomame dari semenjak kecil. Dan akhirnya dia timbul inisiatif untuk saya bunuh aja nih begitu suaminya begitu, tanpa harus ada proses hukum dan sebagainya yang nunggu-nunggu semacam itu. Jadi menurutku perempuan-perempuan yang digambarkan Murakami, nggak tahu ya sejauh pembacaanku di 1Q84 ya, menurutku beberapa misalnya contoh Aomame dan wanita tua itu punya semangat yang solidaritas tinggi begitu sesama perempuan. Jadi walaupun dia tidak dibayar sebagai pembunuh bayaran walaupun istilahnya, cuma dia inisiatif begitu aja. Wanita tua pun itu sebenarnya karena solidaritas juga begitu. Itu mungkin penggambaran dari sudut pandangku tentang Haruki Murakami menggambarkan perempuan. Kalau untuk perempuan menggambarkan sosok perempuan, aku belum baca sudut pandang dari perempuan itu. Mungkin Kak In ada referensi nggak mungkin? Mungkin kalau kita bandingin ya, deskripsi perempuan oleh Murakami ini kan sangat fisik gitu. Sangat fisik. Ya, semuanya kayak terang gitu jelas. Kalau di penulis perempuan, aku lihat misalnya dia membahas sama juga penulisan seksual gitu. Penulis perempuan tuh dia lebih ke emosi. Dia, misal dia apa ya, mungkin dia gambarkan hal yang menarik secara seksual dari laki-laki misal. Tapi dia kayak tutupi dengan, ya kayak metafor. Jadi dia lebih kayak pernah baca Arundhati Roy mungkin teman-teman, The God of Small Things itu kan di bagian terakhir ada persetubuhan antara dua tokohnya. Itu sangat puitik, sangat indah lah. Pokoknya aku pikir ya penulis laki-laki, jarang aku nemukan penulis laki-laki yang bisa menulis hubungan seksual gitu dengan seemosional penulis perempuan.
mungkin teman-teman juga pernah baca Toni Morrison. Misalnya dia ada tuh deskripsi dia ketika dia berhubungan badan sama suaminya, itu sangat emosional, sangat indah, sangat ya kayak manis saja kita lihat gitu. Beda kan kalau Murakami kan sangat fisik, ya sangat lugas, sangat langsung kayak dia sebut gitu. Parah sih. Iya, jadi yang enggak jadi yang enggak Di bagian terbiasa, akhirnya ya. yang enggak terbiasa baca-baca kayak gini kan langsung kayak ya ampun ini kok terlalu belak-belakan kayak gitu kan. Ya. Itu Tapi juga tergambarkan iya. itu di 1784. Tapi aku selalu kalau aku bandingin sama penulis cewek, aku pikir ya aku nggak tahu sih, mungkin referensiku yang kurang soal penulis laki-laki yang melukiskan hubungan seksual. Tapi penulis perempuan tuh selalu lebih dalam gitu, lebih emosional. Jadi dia tidak sebatas permukaan kalau dia ngelukiskan itu. Dan ya teman-teman baca sendiri dah itu, misalnya di Toni Morrison gitu, Arundhati Roy itu kalau mereka melukiskan suatu adegan yang seksual itu, atau dia kayak mendeskripsikan tubuh pria itu dengan sangat dalam, emosional. Mungkin itu ada hubungannya ya, karena kan ada kan katanya penelitian kalau cewek itu lebih emosional apa sih? Kalau soal yang kayak gitu. Ya. Kalian laki-laki nanti udah kalian yang tanggepin. Jadi itu sih aku lihat perbedaannya antara penulis perempuan, penulis laki-laki. Tapi ya ini mengenai yang tadi Murakami di 1984 di jilid 3-nya juga itu menurutku penggambaran tentang adegannya itu akhirnya itu enggak mungkin ingat ya, akhir-akhir ending itu Iya. sambil nangis sesenggukan, bukan karena apa, cuma karena dia baru ketemu begitu, terus bisa tidur bersama dan sebagainya. Dan itu penggambarannya itu menurutku emosional. Di antara adegan-adegan sebelum-sebelumnya tidak ada adegan se-emosional di endingnya itu. Penggambaran tentang adegan vulgar itu. Karena biasa kalau di 1984 ya dari bab-bab awal itu penggambaran adegan seksual itu sering dijejalkan kita tuh. Adegan-adegan semacam itu. Cuma ya itu adegan yang menurut kita ya itu wajar adegan yang semacam itu kalau penggambarannya seperti itu. Cuma kalau di akhir di ending itu mungkin karena kita juga ikut serta dalam perasaan itu yang ya maksudku perasaannya ini antara Aomame dan Tengo yang saling mencari. Cuma di akhirnya itu mereka ketemu dan mereka melakukan adegan itu. Tapi menurut kalian analisanya seandainya adegan itu nggak ada, ceritanya bakal cacat apa enggak sih? Yang adegan mana? Adegan kayak gitu. Seksual itu seumpama itu dihapus gitu, ceritanya akan jadi akan cacat nggak sih atau tetap utuh atau gimana? Ain dulu atau Ain dulu lah. Apa ya, nggak terlalu sih aku pikir. Mungkin karena pengalamanku juga, misalkan aku sering ditanya kan kayak gitu, kamu kan perempuan gitu kan, dia bilang, pernah aku dapat DM kayak gitu kan, kamu kan perempuan kok kuat sih baca-baca yang kayak gitu, karena dia tahu kan Murakami itu terlalu iya pernah kayak gitu kan, kayak di apa ya, book shaming ya namanya, book shaming nggak sih? Ada loh. Kayak kita dibully berdasarkan bacaan kita. Ya. I see. Oh, Sementara di situ kan aku bingung gitu dapat pertanyaan kayak gitu, karena justru aku sastra Jepang terutama aku selalu menemukan hal yang kayak gitu, seksual. Cuma bedanya di sastra Jepang lama itu kan dia sangat puitik menggambarkan seksual itu kan. Tapi selalu ada gitu di setiap karya sastra Jepang tuh. Jadi aku menganggap ketika aku baca Murakami terus ada juga yang kayak gitu, jadi aku ini emang selalu ada deh di sastra Jepang gitu, kayak semacam tanda apa ya, tanda lah gitu. Cuma kan bedanya dia Murakami lebih terang, lebih lugas, beda dengan penulis-penulis Jepang lama yang kayak dia lebih puitik, halus bahasanya kan. Tapi seksual tuh selalu ada di karya sastra Jepang, sehingga ketika orang nanya kok kamu baca yang kayak gini, aku juga bingung kok dia kenapa emang kayak gitu kan? Kan aku udah biasa dari awal baca kan aku udah biasa baca sastra Jepang dari dulu, selalu ada yang kayak gitu, jadi aku nggak heran gitu loh. Cuma orang-orang tuh kayak ya nggak tahu ya, karena wacana juga. kalau pengalaman gini baca Murakami,
Ih, pakai mic. Penting untuk kita. Takutnya kalau nggak ada suara. Penting untuk AdSense. Tapi ini terlalu pribadi. Agak maju sini. Ini nyampe enggak Penting kabelnya? banget nih. Penting untuk AdSense. Ya. Lagi. Terlalu narik. Di sini aja, nggak apa-apa Kak Ical. Ini pengalamanku ya baca. Karena tadi pertanyaan tadi itu muncul, saya sama Bang Dedi pernah bahas gitu. Penting nggak sih adegan seksual di Murakami itu gitu? Karena kalau misalnya itu dihilangkan, ceritanya bakal jadi cacat nggak ya? Karena pengalamanku, segamblang apapun Murakami menceritakan adegan-adegan seksual, tubuhku nggak pernah bereaksi gitu loh. Jadi tubuhku tidak pernah bereaksi sebagaimana mestinya gitu. Kayak justru malah yang aku peroleh itu karakter Tengo, karakternya Tazaki, karakternya yang lain-lain itu jadi kayak lebih jelas gitu. Malah aku ikut di Tazaki itu kan ada yang Tazaki tanpa warna yang dia sama teman laki-lakinya waktu mahasiswa, terus dia separuh mimpi separuh tidak, terus dia bercumbu sama teman laki-lakinya itu, dia di mimpi itu sejak itu kan dia tidak pernah kelihatan lagi kan misalnya gitu. Atau misalnya dia yang bermimpi sama siapa sih, sama si Putih dan si Rane dan siapa yang hitam tuh ya, Kuro ya. Ya itu Kuro sama si Rane gitu. Nggak pernah bereaksi itu aku gitu. Mungkin karena apakah itu karena adegan seksual itu justru menjadi penting untuk menggambarkan karakternya atau tidak gitu. Apakah itu muncul di karya sastra Jepang karena lebih vulgar lagi kalau misalnya kita lihat karya-karya sastra dari Timur Tengah. Gitu. Itu lebih vulgar lagi. Misalnya yang terakhir saya baca karyanya Tariq Ali tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kan kehidupan harem di dalam istana dan lain sebagainya. Itu kalau sudah masuk ke gambaran adegan seksual, brutal sekali gitu. Lebih brutal dari Puitik tapi brutal buat aku, daripada Murakami yang adegan seksualnya itu flow mengikuti cerita dan karakter, justru menguatkan kondisi alamiah, kondisi emosional karakter itu gitu. Tengo kan misalnya waktu sama siapa yang perawat, ada ya perawat yang mungil itu ya gitu. Dia enggak bereaksi, terus ada yang berusaha menggodanya, kan kita digambarkan tuh gitu. Pertanyaannya justru muncul, kenapa Tengo diam aja gitu? Justru kita sibuk bergelut sama karakter ini gitu. Tengo kenapa sih gitu? Bukan fokus sama adegannya justru gitu. Itu kalau di Jepang bagaimana sih ya? Dia melengkapi karakter itu atau? Nah, itu kayaknya perlu ada perbandingan. Aku gatal banget mau bicara. Aku setuju 100% sama Ical. Karena pertama, kita ini pembaca Timur. Bias kita, Itu bias kita sebagai orang Timur itu besar. Sementara bagaimana menurutku salah satu pintu untuk memahami soal trauma orang karena seksualitas, ya harus digambar apa yang dia rasakan terhadap tubuhnya. Kayak gitu. Cuman karena kita orang Timur gitu kan tidak terbiasa dengan teks seperti itu. Walaupun padahal dalam tradisinya nggak begitu. Soal Kama Sutra di dunia Timur juga ada segala macam. Cuman bias itu begitu besar sehingga kita jadi kaget sendiri melihat teks ini. Padahal kalau kita baca dengan pikiran yang agak terbuka, cara-cara seperti ini akan memungkinkan kita untuk memahami soal traumanya perempuan terhadap tubuhnya yang mungkin pernah terkena pelecehan gitu kan. Tentu saja dengan gaya yang bukan untuk pornografi. Beda ya. Gitu ya, beda deskripsi seksualitas untuk pornografi yang memang untuk membuat orang kayak sange segala macam gitu. Murakami tidak begitu. Jadi menurutku akan cacat ceritanya kalau nggak ada seks di dalam Murakami. Gitu. Menurutku kayak gitu ya. Dan menurutku Murakami itu adalah seorang penulis yang melampaui feminisme, melampaui patriarki. Nggak bisa kita ringkus, tapi segala macam hal yang positif dalam feminisme ada di sana.
Yang menarik kita baca di dalam Murakami justru laki-lakinya. Laki-laki di sana itu kalau ditinggalkan perempuannya sudah ditinggalkan. Kalau di timur apa? Dia sudah bantai, masyarakat akan ikut membantainya. Kalau di Murakami, laki-lakinya kalau ada masalah, perempuannya bebas mau tetap di rumahnya atau dia yang pergi. Ada di beberapa cerpennya, laki-laki yang bermasalah dengan pasangannya, laki-laki yang pergi dari rumahnya. Kayak gitu. Jadi memang menarik. Men without women, misalnya kan laki-laki atau perempuan, kalian akan paham. Semua cerita di situ melampaui feminisme, menurutku. Kayak gitu sih, nggak bisa kita ringkus dia. Dunia Murakami adalah dunia Murakami, tapi tetap berpijak pada realitas. Itu menurutku. Terima kasih. Sudah dijawab dengan lugas. Ya. Oke. Tadi pertanyaan dari Bang Ical ya. Apakah kalau adegan-adegan vulgar yang sering ditampilkan Murakami di novel-novel atau karya-karyanya, kalau dihilangkan itu akan terkesan menjadi sesuatu yang cacat jadi alur ceritanya? Sama juga aku ngerasa hal yang sama Bang Ical ketika ada di posisi Tengu misalnya yang tidur seranjang dengan Kumi Adachi. Justru kenapa Tengu tidak terangsang begitu? Justru dia seolah-olah menghindari adegan semacam itu. Jadi aku melihat kayak Tengu yang biasanya setiap Jumat sama pacarnya itu melakukan adegan di apartemennya, justru ngerasa aneh. Kok Tengu nggak melakukan hal itu ya begitu. Jadi seolah-olah menunggu. Jadi kayak itu menambah karakter apa sih? Menggambarkan karakter jadinya. Iya, karakter Tengu yang biasanya tiap minggu pasti melakukan itu. Tuh jadi nggak. Iya, gitu. Mungkin Kak In juga tambahkan. Maksudnya itu juga bagian dari misteri-misterinya Murakami gitu. Dia bisa menggambar karakter yang dunia antara itu, dia kan bisa menggambarkan bagaimana kelamin laki-laki itu bisa tegang menunjung langit, tapi dalam diri si laki-laki yang sedang tidur tuh kosong dan tidak merasa apa-apa gitu. Bagaimana mungkin dalam tubuh itu bisa ada keterpisahan, dua situasi yang berbeda gitu. Satu situasi kosong tidak merasakan apapun, tapi di bawah situasi seksual yang sangat bergairah gitu. Itu kan apa ini sih dunia antara yang begitu mencengangkan loh. Tuh. Itu juga terjadi di adegannya persetubuhan antara Bokaeri dan Tengu maksudnya. Ada saat itu. Ya aku ingat banget. Karena di saat itu Tengu saat itu tidak berdaya. Cuma yang berkuasa di saat di persetubuhan itu si Bokaeri begitu. Jadi dia nggak merasakan apapun, cuma tetap terangsang. Mungkin Kain tambahin. Ya apa ya mau ditambahin? Kayaknya cukup tentang apa ya pengalaman kali. Ya aku pikir ya soal bias tadi itu juga pernah dibahas sih soal bias itu. Udah ya. Karena ada kayak semacam keterputusan misal. Sebenarnya kita akan ada keterputusan tradisi itu. Dimana yang sesuatu yang seksual yang dulu kayak dianggap bersifat spiritual, kemudian karena terputus itu, jadi ketika kita membaca yang ini ada yang kaget gitu. Padahal itu kan kalau di tradisi kita lihat dulu kan itu kan ada gitu sejarahnya gitu tentang pengalaman seksual yang bersifat spiritual gitu dan sebagainya. Ya karena keterputusan tradisi itu jadi kita melihat kemudian seksual itu menjadi berbeda gitu dengan lain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tidak terasa udah 1 jam lebih kita berbicara tentang 1Q84 dan Murakami. Dunia Murakami. Jadi mungkin melalui video ini bisa memantik teman-teman yang mau membaca Murakami. Tadi sudah dikasih rekomendasi buku awal untuk membaca Murakami. Norwegian Wood, Sukuru, Tazaki, sama Sputnik Sweetheart. Oke. Jadi teman-teman kalau mau, jadi kita akan nanti lebih lanjutnya kita akan bahas buku Murakami satu-satu mungkin ya. Jadi tidak hanya 1Q84 ya, tidak hanya 1Q84.
Karena saya ditawarkan 1G84 sama Bang Ded yang cenderung sulit gitu. Jadi nanti kita akan baca buku-buku yang lain dan mungkin teman-teman bisa ikut berpartisipasi di sini ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dari 1 jam sudah 1 jam 1,5 jam kita sudah berdiskusi dengan Dan Kak seru Iin. banget sumpah. Seru ya. Cuma memang kebanyakan ke arah pembahasan adegan-adegan yang 18 plus. Tapi itu menjadi suatu keniscayaan kalau di Murakami sendiri. Jadi seperti yang dibilang tadi, kalau tidak dimunculkan adegan itu justru jadi aneh begitu ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kami bahas pada podcast Dunia Murakami dan 1Q84. Kalau ada kritik dan saran, silakan teman-teman bisa taruh di kolom komentar atau ada hal-hal yang mau disampaikan kepada kami ya. Dan satu lagi yang paling penting, like, komen, dan subscribe channel Komunitas Teman Baca untuk ya. Karena nanti kita akan mengulas buku-buku yang lebih menarik lagi. Kalau teman-teman punya saran mau bahas atau ngulas buku menurut teman-teman bagus, silakan taruh di kolom komentar, nanti kita akan pertimbangkan. Oke? Terima kasih teman-teman. Satu lagi. Kita akan jargon jargon khas teman baca. Oke. Kalau saya bilang teman baca, banyak teman, banyak baca. Teman baca, banyak teman, banyak baca. Bye-bye. Bye-bye. Oke.